Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Kita akan segera memulai ibadah kita sore hari ini. Kita pujikan lagu dari Pesalu nomor 179, Segala Puji. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena kasih-Mu yang tiada terukur segenap hidupku bagi. Mari kita semua bagi berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena kasih-Mu yang tiada terukur segenap hidupku bagimu. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, ikuti untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan kami, supaya kami bisa beribadah dengan berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan hadir, menjamah kami, mengubahkan kami, menolong hidup kami. Kalau masih ada kuasa kegelapan, roh setan iblis yang mau mengganggu ibadah kami lewat roh ngantuk, roh main-main, roh tidak sungguh-sungguh, kami usir semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami mulai ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mohon urapan-Mu di tengah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyikan pujian selanjutnya, Yesusku hidup selamanya. Satu kali, nanti yang kedua pakai bahasa Inggris, Alive, Alive, Alive Forever. Sambil tepuk tangan ya anak-anak. Hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Dengan bahasa Inggris. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. 3 minggu lalu kita sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan, yaitu hari Paskah. Sebelum kemudian nanti 2 minggu lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus berjanji untuk menyertai kehidupan kita sampai akhir zaman lewat kuasa Roh Kudus. Sehingga dimanapun kita berada, menghadapi apapun anak-anak, percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kita nyanyikan pujian Yesus besertaku sambil bangkit berdiri. Yang pertama pakai tepuk tangan saja, yang kedua nanti kita pakai gerakan. Yesus besertaku, ku daki-daki gunung yang tinggi. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun
turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku melintasi di sungai, Yesus besertaku. Kur. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Baik, gerakan ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu sore jam 4 sore masih secara online di rumah masing-masing ya anak-anak ya, nanti sambil menunggu pengumuman pemerintah. Kalau anak-anak sudah boleh sekolah, mungkin juga sudah boleh ibadah sekolah minggu di gereja. Yang kedua, anak-anak yang ikut ibadah bersama orang tua, bersama kakak-kakak, sekarang juga secara online di rumah masing-masing harus tertib, harus sungguh-sungguh. Tidak boleh mengganggu orang tua atau kakak beribadah di rumah. Ya. Yang ketiga, saat ini masih pandemi COVID atau Corona, Bapak Gembala juga pemerintah memperingatkan harus apa itu? 4M ya. Yang pertama, banyak membaca Alkitab dan menyembah Tuhan, berdoa. Kemudian yang 3M dari pemerintah apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak ya. Jadi anak-anak kalau misalnya sebelum makan harus mencuci tangan. Kemudian kalau ada ramai-ramai, ada kerumunan, jangan dulu, jangan bosan di rumah mau jalan-jalan, jangan dulu ya. Sementara di rumah dulu sampai nanti wabahnya selesai, baru kita bisa kembali seperti dulu lagi, beraktivitas seperti dulu lagi. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lagu yang terakhir, Roh Kudus yang manis. Kubuka hati untuk firman-Mu. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Sekali lagi kita sama-sama ikut berdiri. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar
dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, ikuti Om untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya berkenan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati Om Tante yang sudah membantu pelayanan sore hari ini, baik musik, komputer, sound system. Tuhan memberkati dengan berkat dari surga. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi Om Untung yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu merupakan isi hati-Mu untuk membawa kami bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu, kami usirkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, firman Tuhan sore hari ini judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Anak-anak sekolah minggu yang kelas besar yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa menulis, mencatat firman Tuhan ya di buku catatannya masing-masing. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi setelah Yesus disalib, kita memperingati hari apa? Jumat Agung ya. Kemudian hari ketiga bangkit yang kita peringati hari Paskah. Nah, setelah bangkit dalam tubuh kemuliaan, Tuhan Yesus masih tinggal di bumi selama 40 hari. Masih tinggal di bumi selama 40 hari, baru naik ke surga yang kita peringati hari kenaikan Tuhan. Jadi akhir pelayanan Yesus ditandai angka 40. Awal pelayanan Yesus di bumi juga ditandai angka 40. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam di bumi sebelum memulai pelayanan. Angka 40 ini menunjuk pada perobekan daging, sama dengan taat dengar-dengaran, sampai daging tidak bersuara. Artinya apa? Seluruh pelayanan Tuhan Yesus juga ditandai dengan ketaatan kepada kehendak Bapa dari awal sampai akhir. Nah, Yesus menampakkan diri dalam tubuh kemuliaan berulang kali kepada murid-murid untuk membuktikan apa tadi di dalam Kisah Rasul tadi, untuk membuktikan bahwa dia hidup, Bahkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6, anak-anak yang besar nanti bisa baca di rumah. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan juga berulang-ulang berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah ini sama dengan menyampaikan firman Allah secara berulang-ulang, menyampaikan firman Allah yang diulang-ulang. Nah, sore hari ini kita mempelajari
Mengapa firman Allah harus diulang-ulang ya? Mengapa firman Allah harus diulang-ulang? Yang pertama alasannya sebab manusia daging, manusia ini sering lupa terutama tentang hal-hal yang rohani. Contohnya Tuhan Yesus beberapa kali mengatakan kepada murid-muridnya bahwa nanti aku akan mati, kemudian dibangkitkan pada hari ketiga dan mendahului kamu ke Galilea. Dalam Injil Matius sampai ditulis 5 kali Tuhan Yesus mengatakan aku akan mati, nanti 3 hari bangkit. Tapi murid-murid tetap lupa, tidak mengerti. Akibatnya apa? Setelah Yesus mati, banyak murid-murid yang kecewa, putus asa. Oh dulu kita harapkan Tuhan Yesus ini menjadi penyelamat bangsa Israel. Sekarang sudah mati, sudah putus harapan. Kemudian apalagi ada yang tinggalkan Tuhan, kembali menjadi penjala ikan. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, murid-murid dipanggil dari penjala ikan, kamu mau kujadikan penjala manusia untuk kerajaan surga. Tapi setelah Yesus mati, kembali menjala ikan. Meninggalkan Tuhan, kembali menjala ikan. Itu karena apa? Karena sudah meskipun firman diulang, masih lupa. Kalau lupa pada firman, pasti juga lupa pada pengampunan. Anak-anak bisa baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Lupa pada pengampunan, lupa kalau dosa sudah diampuni. Sehingga apa? Mengulang-ulang dosa, berbuat dosa lagi. Dulu berdusta, sekarang berdusta lagi. Dulu mencontek di sekolah, sekarang bisa mencontek secara online. Ya mencontek lagi, mengulang-ulang dosa. Terutama dosa apa ya yang sering tidak disadari, yang sering kita ulang-ulang. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di situ ada kata dibiasakan. Dibiasakan maksudnya apa? Diulang-ulang. Tidak beribadah. Malas ibadah minggu ini, minggu depan saja. Minggu depan, kok masih sibuk ya? Minggu depan lagi aja ibadahnya. Akhirnya terbiasa tidak beribadah. Ini dosa yang sering tidak disadari, mulai tidak setia, sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Tidak boleh ya anak-anak ya. Dulu mungkin kalau tidak bisa beribadah 1 kali, merasa menyesal. Tuhan ampuni, mungkin ada kegiatan di sekolah yang tidak bisa ditinggal. Ampuni Tuhan, minggu depan mau beribadah lagi. Kalau sudah kebiasaan lama-lama tidak menyesal lagi. Sudah jadi biasa. Oleh karena itu, untuk menghadapi dosa yang diulang-ulang, firman Tuhan juga perlu diulang-ulang supaya kita tidak mengulang dosa, stop dosa, sehingga bisa hidup benar, bisa setia, beribadah, melayani Tuhan. Oh sekarang ini belum bisa melayani kur karena masih di rumah. Anak-anak bisa melayani apa? Berdoa. Berdoa untuk pelayanan di gereja, berdoa untuk orang tua, mungkin berdoa juga untuk sekolah anak-anak. Itu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang karena masih belum boleh ke gereja. Nanti kalau sudah boleh kembali ke gereja setelah wabahnya selesai, coronanya selesai, anak-anak bisa kembali lagi melayani seperti dulu ya. Ini alasan yang pertama mengapa firman harus diulang-ulang. Yang kedua, mengapa ya kok firman harus diulang-ulang ya? Kita baca dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-1b. Filipi pasal yang ketiga ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ada kata menuliskan hal ini lagi. Berarti sebelumnya mungkin Rasul Paulus sudah pernah menulis ya. Kalau dulu pemberitaan firman Tuhan bisa secara langsung, bisa lewat tulisan, lewat surat yang dikirim ya. Rasul Paulus di sini menulis surat yang berisi firman Allah kepada jemaat di Filipi. Nah sekarang sudah semakin maju, teknologinya makin maju, pemberitaan firman Tuhan bisa lewat apa?
lewat radio, lewat TV, televisi, juga bisa lewat siaran online, lewat internet, seperti yang anak-anak lakukan sore hari ini. Anak-anak bisa beribadah dimanapun, di Malang, di Surabaya, di Medan, di Jakarta, semua bisa beribadah secara online lewat internet. Nah, ini pemberitaan firman Tuhan bisa macam-macam bentuknya ya. Tidak tergantung pada jarak, waktu, anak-anak bisa mendengar firman Tuhan. Kalau di Filipi di sini, Paulus waktu itu menulis firman Tuhan kepada jemaat di Filipi. Dia mengatakan apa? Menuliskan hal ini lagi tidak berat, tapi untuk memberi kepastian. Nah, ini alasan yang kedua. Mengapa firman perlu diulang-ulang? Untuk memberi kepastian, untuk meneguhkan iman kita. Kenapa ya? Karena manusia daging ini sering tidak percaya, terutama tentang hal-hal yang rohani yang tidak kelihatan mata. Oleh karena itu firman perlu diulang-ulang sampai kita bisa mengerti. Seperti pelajaran di sekolah, kalau anak-anak tidak mengerti diulang lagi, di rumah mungkin les diulang lagi sampai mengerti. Demikian pula firman juga harus diulang-ulang supaya kita bisa lebih mengerti, bisa yakin, semakin yakin, menjadi iman dalam hati, iman semakin teguh. Kita bisa percaya kepada firman, tidak bimbang. Contohnya setelah Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Kemudian perempuan ini memberitahu kepada murid-murid tapi tetap tidak percaya. Kemudian diulang lagi, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus kepada 2 orang murid. Kemudian 2 orang murid ini bersaksi kepada murid-murid yang lain. Tuhan Yesus sudah bangkit loh, menampakkan diri. Tetap murid-murid tidak percaya masih. Anak-anak bisa baca ya yang kelas besar dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14 bisa dibaca di rumah ya, anak-anak baca di rumah. Kemudian menampakkan diri lagi kepada 10 murid. Waktu itu belum ada Thomas. Baru murid-murid percaya tapi Thomas tetap tidak percaya. Kalau aku belum melihat, belum mencucukkan jari ke luka di tangan dan di kaki, sekali-kali tidak percaya. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas baru percaya. Kemudian baru menampakkan diri ke banyak orang sampai ke 500 orang. Diulang-ulang baru bisa percaya. Demikian pula tujuan firman diulang ini supaya kita bisa memberi kepastian, supaya kita bisa meneguhkan iman, supaya kita bisa percaya. Anak-anak bisa mengulang firman di rumah ya, bagaimana caranya? Sekarang ini enak karena siaran langsung di YouTube ada filenya, ada rekamannya, anak-anak bisa mengulang nanti misalnya, Om hari Minggu ini saya sakit misalnya atau lagi berhalangan, nah bisa mengikuti siaran tunda, siaran sekolah minggu yang ada dari YouTube ya, ada linknya, anak-anak bisa mengikuti. Kalau misalnya mau mengulang firman bisa diulang lagi, oh saya pengen diulang lagi Om supaya lebih mengerti, diulang lagi. Atau oh rugi Om, rugi kuota kalau ikut ibadah lagi, sudah ikut, ya, jangan ya, diulang lagi. Atau bagaimana membaca catatan firman di rumah atau membaca Alkitab di rumah ya. Ada yang sudah selesai membaca Alkitab, yang perjanjian lama susah Om. Nah perjanjian baru dulu, mulai dari Matius pasal 1 ayat 1 terus sampai Wahyu. Kalau udah selesai nanti baru Kejadian, begitu ya. Diulang-ulang di rumah nanti anak-anak bisa semakin mengerti, iman semakin bertumbuh, semakin percaya. Ini alasan yang kedua. Yang terakhir apa ya alasannya ya, mengapa kok firman harus diulang-ulang? Kita baca dalam 2 Tawari, ini perjanjian lama ya, 2 Tawari pasal yang ketiga, 2 Tawari pasal yang ke-36 ayat yang ke-15. 2 Tawari pasal yang ke-36 ayat yang ke-15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Dulu Tuhan mengirim utusan lewat para nabi kepada bangsa Israel untuk menyampaikan firman. Sekarang anak-anak lewat guru-guru sekolah minggu, juga lewat gembala ya di sini yaitu Opawi. Diulang-ulang, tujuannya mengapa diulang di sini dikatakan karena ia sayang kepada umatnya. Ini yang ketiga alasannya mengapa firman harus diulang.
Tadi yang pertama karena kita ini sering lupa, sering mengulang-ulang dosa. Oleh karena itu firman harus diulang supaya apa? Supaya kita bisa hidup benar, bisa setia, beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa harus diulang? Untuk memberi kepastian, karena kita ini sering bimbang, sering tidak percaya. Kalau diulang-ulang, kita bisa mengerti, bisa yakin, iman semakin teguh, kita bisa percaya firman, tidak bimbang. Yang ketiga, mengapa firman harus diulang? Karena ini merupakan bentuk kasih sayang Tuhan, memberi kita makanan rohani yang diulang-ulang. Ini merupakan kasih Tuhan. Misalnya di rumah, orang tua menasihati anak-anak, juga diulang-ulang karena orang tua sayang kepada anak-anak. Misalnya, ayo belajar. Besok lagi diulang, ayo belajar, jangan nakal. Bagaimana responnya anak-anak? Aduh bosen, aduh mama ini cerewet yang ulang. Itu terus. Atau sudah tahu pasti ngomongnya belajar lagi. Jangan ya. Kalau diulang-ulang itu artinya sayang kepada anak-anak. Misalnya orang tua memberi uang saku kepada anak-anak. Sekali aja atau diulang-ulang? Sekali aja, bosan, jangan diulang-ulang. Oh enggak ya, kalau uang saku minta lagi mah, minta lagi. Pagi minta, sore minta lagi, diulang-ulang. Enggak bosan. Tapi kalau nasihat, bosan mah, jangan diulang-ulang. Nah, jangan ya. Itu merupakan bentuk kasih Tuhan. Sama dengan apa? Panjang sabar Tuhan memberi kesempatan kita untuk bertobat supaya kita bisa melakukan firman. Mungkin minggu ini firmannya misalnya jangan berbohong. Ternyata sepanjang minggu ini anak-anak kepepet terus berbohong. Takut dimarahi terus berbohong. Minggu depan datang lagi firman, jangan berbohong. Sampai diulang-ulang sampai anak-anak sadar, oh iya ya saya harus lepas dari dosa berdusta. Baru ini merupakan kasih Tuhan kita bisa kembali hidup benar. Contohnya di Alkitab itu 3 kali pertanyaan Yesus kepada Petrus. Setelah Yesus bangkit, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Berapa kali? 1 kali? Belum cukup. Sampai 3 kali, sampai Petrus sedih, menyesal, sampai terharu. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini menunjuk pada kandang penggembalaan. Jadi firman yang diulang-ulang ini merupakan firman yang kita terima dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Anak-anak yang kelas besar sudah tahu ya apa saja. Ibadah raya, kebaktian umum, termasuk kebaktian sekolah minggu. Kemudian apa lagi? Kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Dan terakhir kebaktian doa penyembahan. Ini sama dengan kita makan. Kalau makan kan kita diulang-ulang ya. Makan nasi, ada yang makan nasi sekali terus tidak makan nasi lagi. Enggak, pagi makan nasi, siang makan nasi lagi, bosan. Enggak, malam makan nasi lagi. Malah kalau belum makan nasi, belum makan katanya. Tadi makan mie, kalau makan mie tapi tidak pakai nasi, belum makan, itu masih camilan. Orang Indonesia harus makan nasi ya. Nah ini sama dengan makanan, supaya kita bertumbuh. Kalau camilan, diulang-ulang, bosan. Misalnya mama di rumah bikin pisang goreng, terus besoknya pisang goreng lagi, besok lusa pisang goreng lagi, bosan anak-anak ya, karena bukan makanan, tapi camilan. Nah tapi kalau makanan rohani, firman dalam penggembalaan ini merupakan makanan rohani, harus diulang-ulang supaya memberi kita pertumbuhan. Supaya apa? Kalau kita firman diulang-ulang memberi kesempatan kepada kita untuk bisa taat, dengar-dengaran, sama dengan mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ini 3 alasan mengapa firman diulang ya. Yang ketiga tadi merupakan kasih Tuhan, memberikan kesempatan kita untuk bisa bertobat, bisa taat dengar-dengaran, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah sekarang hasilnya apa? Bagian terakhir kalau anak-anak bisa menerima firman yang diulang-ulang, yaitu firman dalam penggembalaan, bisa mendengar, sungguh-sungguh, tidak bosan, bisa mengerti, bisa percaya, bisa taat dengar-dengaran. Hasilnya yang pertama kita baca dalam Nehemia, Perjanjian Lama ya, Nehemia. Sebelumnya Ester, Ayub ya. Nehemia 9 ayat yang ke-28 bagian C. Nehemia 9 ayat yang ke-28 bagian C.
Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Ini hasilnya yang pertama, Tuhan juga mau menolong kita berulang kali. Hari ini ditolong, besok ditolong, lusa ditolong. Mau anak-anak ya? Mau ya? Kalau kita bisa menerima firman yang diulang-ulang, Tuhan Yesus juga menolong kita berulang kali. Ini merupakan bentuk kasih sayang Tuhan juga kepada kita. Tadi Tuhan mengulang firman karena bentuk kasih sayang, sekarang Tuhan juga menolong kita berulang kali, merupakan kasih Tuhan kepada kita. Menolong apa ya? Sama dengan menolong menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, sampai masalah yang mustahil. Anak-anak kecil punya masalah. Sedikit mungkin apa ya masalahnya anak-anak ya? Mungkin sakit, apalagi pelajaran di sekolah susah mengerti, atau mau ulangan susah, apalagi masalahnya masa depan. Kalau kita mau sungguh-sungguh beribadah, mendengar firman dalam pengembalaan yang diulang-ulang, Tuhan Yesus juga akan menolong kita berulang kali melalui setiap masalah yang kita hadapi. Juga masalah orang tua, anak-anak juga bisa mendoakan. Orang tua masalahnya apa? Pekerjaan, ya, apalagi? Jangan anak-anak yang jadi masalah ya, saya ini yang jadi masalah orang tua di rumah karena nakal. Nah, jangan ya, mulai sekarang harus berubah. Justru kita mendoakan orang tua supaya Tuhan juga menolong orang tua kita menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua. Ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua, ayat yang terakhir dalam Maleaki. Maleaki ini sebelumnya Matius ya, perjanjian lama yang terakhir. Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ya, ini hasil yang kedua. Kalau firman diulang-ulang dikatakan ini seperti api tukang pemurni logam. Mungkin anak-anak belum pernah lihat ya. Dan seperti sabun tukang penatu. Nah, kalau sabun ini anak-anak pernah lihat. Bagaimana cara kerjanya? Kalau sabun itu diulang-ulang. Sama dengan apa? Kita dibersihkan, disucikan sampai sempurna. Anak-anak kalau mandi pakai sabun bagaimana? Digaris gini aja, sudah. Enggak, sabunnya diulang, sebelah sini. Tadi habis main lumpur kotor kakinya yang diulang-ulang. Ini kita juga bersama dengan dibersihkan oleh firman penggembalaan, sama dengan disucikan, diubahkan sedikit demi sedikit sampai sempurna. Dulu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Nanti Tuhan Yesus juga akan menampakkan diri lagi kedua kali. Pada saat Tuhan datang kedua kali di awan-awan, kita yang mau disucikan, diubahkan sedikit demi sedikit sampai sempurna, kita juga akan terangkat ke awan-awan untuk bertemu dengan Tuhan. Semoga bersama orang tua kita, bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita kasihi, semua ada di awan-awan yang permai sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Mau ya anak-anak ya? Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Nah, untuk anak-anak kelas kecil, Samuel, Tabita, Gideon, ini ada gambar yang sudah dikirim melalui orang tua masing-masing ya oleh guru sekolah minggu. Nah, ini bisa anak-anak kerjakan nanti setelah selesai ibadah. Caranya bagaimana Ini gambarnya tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ini digunting dulu, kertasnya digunting dulu sesuai garis ini ya. Digunting, kemudian diwarnai, kemudian dilipat dua begini ya. Dilipat dua. Kemudian tengahnya bisa dikasih sumpit, bisa dikasih tusuk sate, bisa dikasih pensil, boleh. Kalau lidi mungkin kurang kuat ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, diwarnai dulu ya. Ini murid-murid di ruang tertutup ketakutan. Nah, ini dibaliknya gambar Tuhan Yesus yang menampakkan diri. Setelah diwarnai, dilem, gimana cara menggunakannya? Gini ya. Sumpitnya atau tusuk satenya
digerakkan supaya gambarnya bisa berputar gini. Nah, jadi anak-anak nanti bisa lihat Tuhan Yesus muncul di tengah murid-murid. Ya, Yesus menampakkan diri di tengah murid-murid. Bisa ya nanti anak-anak minta bantuan kepada orang tua. Ya, puji Tuhan, kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah sekolah minggu sore hari ini. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, berdoa dalam hati, untuk akan berdoa untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti, bisa percaya, bisa yakin kepada firman-Mu, sampai kami bisa melakukan firman Tuhan. Kami bisa menjadi kehidupan yang benar, yang setia dalam ibadah pelayanan, kehidupan yang percaya kepada firman Tuhan, dan kehidupan yang taat dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini tidak hadir, mungkin karena sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang karena malas, Tuhan gerakkan hati mereka, Tuhan jamah supaya minggu depan bisa boleh beribadah kembali dalam ibadah sekolah minggu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai kami, menolong melindungi kami, memelihara kami. Yang menghadapi ujian di sekolah, ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan, mencari sekolah baru juga Tuhan tolong. Beri hikmat-Mu, semua sesuai kehendak Tuhan, kami bisa menyelesaikan semua dengan baik, mendapat nilai yang baik, lulus dengan baik. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang berkenan kepada Tuhan, yang berkenan kepada orang tua, berkenan kepada sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan memberkati, berikan panjang umur kesehatan, pakai kami untuk bisa melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati orang tua kami di rumah yang sudah mendidik, membesarkan kami. Tuhan memberkati dengan berkat dari surga. Berkati juga gembala kami Opawi dengan karunia kesehatan, karunia pembukaan rahasia firman Tuhan untuk mengembalakan anak-anak-Mu dan jemaat-Mu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, berkati juga guru-guru di sekolah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami sore hari ini, kembalikan pada minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.